Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kami. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas satu pertandingan seru, mungkin lebih tepatnya berat sebelah ya, dari Bundesliga Jerman. Bayern Munich lawan RB Leipzig tanggal 23 Agustus 2025 kemarin. Betul, dan kita punya catatan detail menit per menitnya nih. Jadi kita bisa lihat gimana sih alur permainannya detik demi detik, bisa dibilang gitu. Iya, sumbernya lengkap banget. Jadi misi kita jelas ya, bedah momen penting, lihat gimana permainan mengalir, dan tentu saja kenapa skor akhirnya bisa, ya, mencolok banget gitu. Mungkin Anda udah pada tahu skornya, tapi detail kejadiannya ini loh yang menarik buat ditelusuri bareng-bareng. Oke, mari kita mulai aja. Sip, kita coba lihat ya dinamika pertandingannya, dari peluang awal sampai gol-golnya. Ini bukan sekedar laporan skor biasa, kita coba gali lebih dalam soal pola serangan, momen krusial di pertahanan, sampai keputusan penting di lapangan. Oke, langsung aja. Pertandingan mulai, kick-off dari Bayern, dan kayaknya mereka nggak pakai basa-basi ya. Menit keempat udah langsung dapat sepak pojok dari Michael Olise. Iya, itu udah kelihatan banget niatnya Bayer mau langsung ngegas. Mereka nggak mau kasih Leipzig kesempatan buat nyaman sama bola. Leipzig sendiri coba bangun serangan, tapi ada gangguan awal pelanggaran Diomande menit ke-5. Sempat ada kekhawatiran juga tuh soal Goretzka, tapi dia bisa lanjut main ya. Betul. Nah, Bayern terus tuh ciptain peluang. Leimer dapat kesempatan bagus menit 11, tapi kiper Leipzig Gulacsi masih sigap. Tapi ada beberapa momen offside juga ya, dari Gnabry sama Leimer. Olise juga bikin Gulacsi kerja lagi menit 18. Agak, belum ketemu sentuhan akhirnya gitu ya di awal. Iya, penguasaan bola Bayern memang dominan banget di fase ini. Cuma, yaitu penyelesaian akhirnya belum pas. Contohnya peluang Harry Kane menit 25, itu tipis banget melencengnya. Nah, akhirnya pecah telur juga. Menit ke-27, Michael Olise. Dia memanfaatkan bola muntah di kotak penalti, jebol gawang Leipzig, 1-0 buat Bayern. Penting banget gol itu. Memecah kebuntuan setelah tekanan bertubi-tubi, posisi Olise itu nunjukin instingnya bagus banget di depan gawang. Leipzig coba respons, ada sepak pojok, usaha Openda juga diblok, tapi ya, momentumnya udah kepegang Bayer. Dan bener aja, momentumnya langsung dimanfaatin lagi. Cepet banget ini. Cuma selang 5 menit, menit ke-32, giliran Luis Diaz. Umpan matang, kontrolnya bagus, terus tembakannya kena tiang dalam dulu baru masuk. Wah, 2-0. Itu dia, 2 gol dalam 5 menit, pasti bikin mental Leipzig agak drop ya. Terus ada kartu kuning buat Willy Orban menit 34, nah itu bisa jadi tanda frustrasi juga kan? Bayer makin nyaman kayaknya. Dapat tendangan bebas berbahaya menit 35, walau eksekusi Olise kena pagar betis. Statistik penguasaan bola menit 40 itu 66-34 buat Bayern. Wah, jauh juga ya. Jauh banget. Itu nunjukin betapa sulitnya Leipzig keluar dari tekanan mereka. Benar-benar dikurung. Bahkan hampir aja 3-0. Menit 40 itu, Gnabry nembak keras dari luar kotak tapi kena mistar. Sayang banget buat Bayern. Sayang buat Bayern, tapi mungkin sedikit kelegaan buat Leipzig saat itu. Tapi nggak lama. Nggak lama benar. Menit ke-42, Olise lagi. Kali ini dia manfaatin asis Gnabry. Skor jadi 3-0. Gila sih kontribusi Olise di babak pertama ini. Gimana Anda lihat perannya dia? Olise ini jadi kunci banget di babak pertama. 2 golnya itu bukan sekedar untung-untungan. Dia aktif banget cari ruang, menusuk dari sayap, kadang ke tengah juga. Gol keduanya yang dari asis Gnabry itu nunjukin kerjasama yang bagus antar lini serang Bayern. Jadi nggak cuma satu orang aja yang diandelin. Jadi serangan Bayern bervariasi gitu ya? Betul. Leipzig sempat sih punya sedikit peluang jelang akhir babak lewat Bakayoko sama Slager, tapi ya dimentahkan lagi sama pertahanan Bayern. Skor 3-0 pas turun minum itu udah jelas banget ceritanya. Bayern dominan banget dan efektif banget di depan gawang. Oke, masuk babak kedua nih. Leipzig langsung ganti 2 pemain. Romulo Cardoso gantiin Openda, Antonio Nusa gantiin Diomande. Mereka pasti butuh perubahan drastis kan? Ada kelihatan nggak tanda-tandanya di awal babak kedua? Ada usaha sedikit ya, Schlager punya peluang tuh menit 46, tapi tendangannya masih melebar tipis. Nusa yang baru masuk juga beberapa kali coba menusuk, tapi yaitu usahanya masih sering diblok atau nggak tepat sasaran. Intensitasnya kayaknya masih tinggi ya. Ada kartu kuning buat Jonathan Tah dari Bayern menit 49. Masih tinggi, tapi cara umum Bayern masih kelihatan lebih nyaman yang ngatur tempo permainan.
Leipzig coba lewat sepak pojok lagi, menit 52, tapi belum berhasil juga. Terus ada momen menarik nih, menit 62, Harry Kane jatuh di kotak penalti. Sempat ada teriakan minta penalti, tapi wasit kayaknya cuek aja ya. Iya, wasit nganggap itu pelanggaran, malah nggak lama setelah itu giliran Laimer dari Bayern yang kena kartu kuning, menit 63. Tapi cuma semenit habis Laimer kena kartu kuning, menit 64, Harry Kane akhirnya nyekor juga. Aksi individunya keren tuh sebelum nembak datar. Jadi 4-0. Nah, ini kayak penegasan lagi dari Bayern. Mereka nggak kendor sama sekali meskipun udah unggul jauh. Kane nunjukin kenapa dia striker kelas dunia. Tapi, Leipzig sempat kasih respons cepat loh. Menit 66, Antonio Nusa, pemain pengganti tadi, berhasil bikin gol balasan. Umpan dari Bakayoko. Skor jadi 4-1. Sempat kepikiran, wah jangan-jangan bisa bangkit nih. Itu momen harapan sesaat ya buat Leipzig. Nusa ini nunjukin kualitasnya. Cuma ya abis gol itu dua tim malah banyak ganti pemain lagi antara menit 68-9. Bayer masukin Pavlovic, Kim Min-jae, Buey, sama Leonard Karl. Leipzig masukin Banzuzi sama Baumgartner. Kimmich dari Bayer juga kena kartu kuning di tengah-tengah pergantian itu. Jadi agak kepotong ya ritme Leipzig yang mungkin baru mau naik. Bisa jadi, pergantian sebanyak itu kadang memang bisa sedikit ganggu ritme. Dan abis itu muncul drama besarnya. Drama VAR ya. Leipzig sempat selebrasi gol kedua mereka, menit 69, tapi wasit nahan dulu, sinyal ke VAR. Iya, ini momen krusial banget. Wasit ngecek ulang lewat VAR. Itu kan sistem video buat bantu mastiin keputusan penting kayak offside atau pelanggaran serius ya. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya di menit 72 keputusannya keluar. Golnya dianulir, offside ternyata. Wah, itu pasti bikin nyesek banget ya buat Leipzig. Udah seneng-seneng, dibatalin. Banget, pukulan psikologisnya berat itu. Harapan yang baru dikit muncul langsung hilang lagi gara-gara teknologi dan keputusan wasit. Dan kayaknya Bayer nggak mau kasih ampun sama sekali. Seolah-olah ngerespons pembatalan gol itu, menit 74, Harry Kane malah bikin gol lagi. Golnya spektakuler dari luar kotak penalti. Catatan kita bilang howitzer. Kencang banget pasti ya. Skor jadi 5-0. Gol kedua Kane itu bener-bener nunjukin kelasnya. Nggak cuma jago di dalam kotak, tapi ancaman dari jauhnya juga ngeri. Assist dari Luis Diaz juga bagus. Jadi kelihatan ya, keunggulan Bayern ini bukan cuma soal jumlah gol, tapi kualitas serangannya itu loh, macem-macem caranya. Dan belum selesai dong pestanya. Menit 78 Harry Kane ngelengkapin hat-trick. Kali ini bek Min Jae Kim yang ikut andil bangun serangan sebelum kasih umpan matang ke Kane. Skor jadi 6-0. Gila, hat-trick Kane ini nunjukin apa sih? Cuma ketajamannya aja atau ada faktor lain? Jelas ketajamannya luar biasa, itu nggak usah ditanya. Tapi hat-trick ini juga nunjukin gimana Bayern main sebagai satu kesatuan tim. Gol ketiga Kane ini kan ada proses build-up dari back. Artinya aliran bolanya jalan banget dari belakang ke depan. Kane-nya sendiri ya pinter cari posisi buat nerima umpan matang itu. Jadi bukan cuma soal Kane doang, tapi sistem Bayern yang bikin dia bisa setajam itu. Oke. Nah, setelah skor 6-0, sisa pertandingan kayaknya udah agak formalitas aja ya. Walaupun Bayern masih aja nyari peluang lewat Kimmich sama pemain muda Leonard Karl. Betul. Temponya memang sedikit turun, tapi Bayern tetap aja bahaya. Penyelamatan Gulaci buat gagalin peluang Karl di menit 90+2, itu nunjukin kiper Leipzig masih kerja keras sampai akhir, walau udah kebobolan banyak. Leipzig juga masih coba cari gol hiburan, ada beberapa sepak pojok sama sundulan Nusa di akhir laga. Tapi ya udah nggak ngaruh banyak ya. Wasit akhirnya niup peluit panjang di menit 90+7. Skor akhir telak banget, 6-0 buat Bayern Munich. Telak banget, kemenangan yang sangat meyakinkan. Jadi, itu tadi rangkuman detailnya. Kemenangan 6-0 yang dominan banget buat Bayern. Nah, jadi apa nih artinya semua ini? Pelajaran utama apa yang bisa kita ambil dari pembantaian ini ya, bisa dibilang? Di sini yang menarik ya, ada beberapa poin kunci sih. Pertama, jelas efektivitas serangan Bayern. Gila banget, mereka nggak cuma bikin banyak peluang, tapi konversinya itu loh, bagus banget. Pasti tinggi banget persentase konversi gol mereka di laga ini. Iya, bener. Kedua, kontribusi individunya merata, tapi ada yang menonjol banget. Olise tadi krusial di babak pertama. Terus Kane, ya ampun ngabisin lawan di babak kedua. Didukung juga sama pemain kayak Luis Diaz, Gnabry, lengkap pokoknya. Kalau dari sisi Leipzig gimana? Kekalahan telak ini
Murni karena Bayern emang lagi superior banget, atau ada kelemahan spesifik dari mereka yang dieksploitasi habis-habisan? Kayaknya kombinasi ya. Bayer memang tampil luar biasa hari itu, tapi pertahanan Leipzig juga kelihatan gampang banget ditembus. Mungkin mereka coba main dengan garis pertahanan agak tinggi, malah jadi bulan-bulanan kecepatan saya Bayern sama pergerakan cerdasnya Kane. Oh gitu ya. Terus transisi mereka dari bertahan ke nyerang juga kayaknya kurang mulus. Sering kehilangan bola di area yang bahaya, ditambah lagi momen VAR yang batalin gol kedua mereka itu, wah itu pasti ngaruh banget ke mental. Jadi udah ketinggalan jauh, mau ngejar dibatalin golnya. Berat. Jadi faktor mental juga penting ya. Meskipun skornya jauh, tapi kartu kuningnya lumayan banyak ya, ada 5 totalnya. Itu nunjukin apa? Itu nunjukin kalau sebenarnya ada perlawanan juga, ada intensitas fisik. Bukan berarti Leipzig main pasrah aja gitu. Tetap ada usaha ngejar bola, melakukan tackle, ya walau kadang berbuah kartu. Oke. Nah, buat Anda yang mungkin nonton atau ngikutin banget laga ini, momen mana sih yang paling nempel di kepala? Apa dominasi awal Bayern yang dibangun Olise? Atau hat-trick kerennya Kane? Atau mungkin justru drama VAR tadi yang bisa dibilang kayak membunuh momentum Leipzig itu? Pasti jadi bahan diskusi seru nih. Memunculkan pertanyaan penting nih, gimana caranya tim-tim lain di Bundesliga nanti ngadepin ancaman Bayern yang kayak gini? Pertanyaan bagus tuh. Mereka kan nunjukin kekuatan serang yang macam-macam banget. Ada kecepatan sayap, ada striker tajam, lini tengahnya ngedukung, bahkan backnya aja bisa kasih assist. Nah, tim lain ini bakal gimana? Apa mending main super defensif aja nunggu counter, atau justru nekat berani ngeladenin permainan terbuka Bayern? Kayaknya nyari formula buat ngeredam mesin gol Bayern ini bakal jadi PR besar buat para pesaing mereka musim ini. Sebuah PR yang menarik banget ya buat para pelatih lawan Bayern. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kami kali ini. Semoga analisis tadi bisa kasih Anda perspektif baru ya soal pertandingan Bayern Munich lawan RB Leipzig ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di penelusuran sumber kami berikutnya.